Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Marilah kita mendengarkan hakikat pendeta. Allah Bapa kita yang di surga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayan-pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun kepala gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan pendeta itu menjadi sangat mulia, karena ia melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Tuhan kami syukur. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya saudara kita calon pendeta Yosafat Sandalawang MPH. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengakui ketidaklayakan keberdosaan kita. Namun oleh anugerahnya kita ditebus, diampuni dan dilayakkan menjadi kawan-kawan sekerjanya. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kamu, saudara calon pendeta Yosafat Sandalawang, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sungguhnya saya ini tidak layak bukan mulia. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh kamu tidak layak di hadapan-Mu. Saudara-saudara, dalam ketidaklayakan kita karena dosa, berita anugerah dari Allah ditentukan kembali. Tuhan dalam mengasihi dan adil, Allah tidak penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah dalam hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin.
Kita mendengarkan petunjuk hidup baru Efesus pasal 5 ayat 8, 9, dan 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan buktilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Allah memilih dan menetapkan hamba-hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Dalam keterbatasan hamba-Mu ini, ya Tuhan, Engkau berkenan memakainya sebagai teman pekerjamu. Engkaulah yang akan menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala Agung. Silakan. Jemaat, kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dikenal dengan ibadah pengurapan hamba Tuhan Calon Pendeta Yosafat Sandalawang yang akan melayani tengah-tengah gerejanya dalam gereja Toraja, khususnya di dua jemaat Mahanaim Kalamio dan jemaat Gloria Boneka Sepo Padang. Kita mempersiapkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Sebelum membaca firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Allah yang terus memelihara hidup kami, memelihara gerejanya, memelihara seluruh ciptaan dalam kuasa Roh Kudus dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Pengurapan atas hamba-Mu akan kami laksanakan di tengah-tengah ibadah persekutuan ini. Terpujilah nama-Mu, kami sungguh meyakini semua boleh terjadi, dan hamba-Mu ini boleh melewati proses itu bersama dengan jemaat-Mu semata-mata karena kasih karunia-Mu. Dalam ibadah persekutuan pengurapan ini, firman akan kami baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu yang akan berdiri menyatakan kehendak Allah melalui firman yang akan kami baca ini. Biarlah setiap perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh hamba adalah atas perintah Allah dalam Roh Kudus, sehingga dari firman ini kami akan mengetahui apa pikiran, maksud dan pesan-pesan Tuhan bagi kami untuk kami hidup menjalani kehidupan, terutama di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab pelayanan. Berbicara dan bersabdalah ya Allah, kami telah sedia untuk membaca firman. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai 12 ini pertama-tama bukan bicara tentang perkawinan, bukan bicara tentang pernikahan, tetapi ayat ini mengandung aspek sosiologis, aspek sosial dari manusia yang adalah gambar Allah. Pesan utama dari bacaan kita hari ini, khususnya kalau kita bicara bahwa berdua lebih baik, bersama-sama lebih baik daripada menyendiri atau seorang diri, maka aspek pertama yang diterangkan kepada kita ialah bahwa manusia itu diciptakan untuk bersama dan untuk bersama-sama. Itu pesan utamanya. Para aktivis atau penggiat kemanusiaan biasa mengatakan begini, arti dan makna hidup bukan ditentukan seberapa banyak yang Anda peroleh dan yang Anda punya, tetapi sejauh mana Anda berdampak bagi orang lain dengan apa yang Anda peroleh dan apa yang Anda punya. Itu pertama, poin pertama. Poin kedua, bersama lebih baik. Ya, bersama lebih baik.
Pengkhotbah mengatakan jika orang jatuh, kalau dia sendirian tidak ada orang mengangkatnya. Tapi kalau orang berdua atau bersama, lalu dia jatuh, ada yang mengangkatnya. Malah dikatakan tadi ayat 11, ayat 12, tali 3 dan 4 tak mudah diputuskan. Artinya kalau kita bersama-sama kita kuat. Kalau kita bersama-sama kita sulit dikalahkan, sulit ditaklukkan. Tapi kalau kita sendiri, kita gampang ditaklukkan atau gampang dikalahkan. Bersama lebih baik. Yang terakhir, saling menopang dalam kasih. Apa maksud Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan? Kejadian pasal 2 mengatakan untuk saling menolong, saling mencintai, dan berpasangan-pasangan. Jadi dia berpasangan, ya, satu, jangan tambah, apalagi ditukar. Tuhan menciptakan kita dengan segambar dan serupa dengan Dia, menandakan bahwa citra Allah ada dalam diri kita. Kita butuh teman. Allah tidak butuh teman dan penolong. Yang butuh teman itu kita. Pekerjaan yang berat jika kita kerjakan bersama pasti menjadi ringan. Karena itu tolong menolong menjadi sesuatu yang harus ditunjukkan dan dibiasakan. Sekuat dan sehebat apapun kita pasti kita butuh orang lain. Oleh karena itu jangan sombong dengan apapun yang ada. Jangan sombong dengan harta yang banyak. Jangan sombong dengan pengetahuan yang tinggi. Jangan sombong dengan tampang yang cantik ataupun gagah. Sebab tidak ada orang yang ketika mati menguburkan mayatnya sendiri. Kepada saudaraku pendeta, calon pendeta yang sah, hari ini saudara akan diurapi menjadi pendeta dari sesuai dengan firman Tuhan hari ini, bahwa dalam proses selama 2 tahun nyata bahwa saudara tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa memproses diri kita. Orang lain yang memproses kita, dan orang lain yang akan memberikan penilaian seperti apa proses itu berjalan. Sekali lagi, betapa pentingnya kita sadar bahwa saya ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa orang lain, karena memang Tuhan menciptakan kita dengan kodrat seperti itu. Kalau demikian, maka terbuka kepada orang, termasuk terbuka kepada kritisan. Dan lihat statistikan secara positif. Orang yang mengkritik kita adalah orang yang peduli kepada kita, orang yang menginginkan kita lebih baik. Mazmur 133 menyatakan, alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun itulah bersama. Karena bersama-sama memang lebih baik, berdua memang lebih baik daripada seorang diri. Sebab Allah memang menciptakan kita untuk menikmati kebersamaan dan kebersamaan dalam perjumpaan kita dengan orang lain, dan di sana Tuhan memuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Selamat untuk penyurapan saudara hari ini. Teruslah menjadi pendeta yang menyadari bahwa pendeta itu bukan orang sempurna dan bukan malaikat. Dia manusia biasa yang membutuhkan orang lain, dan hakikat kependetaan itu justru ditemukan dalam perjumpaan dengan sesama. Karena itu berikan tempat orang lain dalam hidup kita, bekerja dan melayani bersama-sama. Sebab bekerja dan melayani bersama lebih baik daripada bekerja dan melayani sendiri. Kita akan melaksanakan akta penyurapan pendeta. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan, dalam gereja Kristus sejak ada dimulainya ada gembala atau pendeta, ada penatua, ada diaken. Adapun tugas seorang pendeta atau gembala adalah pertama, menyampaikan firman Tuhan kepada segala seksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat.
serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan, seorang pendidik jemaat haruslah berpegang teguh pada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya dia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur kepada semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dikatakan dalam kisah para rasul, supaya kami sendiri dapat menyesatkan pikiran di dalam doa dan pelayanan firman. Kisah Rasul 6 ayat 4. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan serta meneguhkan siri. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu, pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat, supaya mereka berdoa. Agar jemaat di sini mendengarkan bahwa saudara Yosafat Sandalalom sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia ini. Saya silakan saudara untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaat. Yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Mahanaim Kalamiong dan jemaat Gloria Bone kelas Sekopadang wilayah 1 Tamalulu atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Kedua, mengapa engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya telah diterangkan dalam peneguhan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Saudara Yosafat Sandalalom, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi gembala atau menjadi pendeta, menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada dalam ruangan di gereja maupun yang ada di luar, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah saudara-saudara menerima? Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara hari ini. Haleluya. Amin. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Mahanaim Kalamiong,
Klasik kepada saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yosafat Sandawalo, berjanji bahwa dalam pelayanan gereja sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam Persatuan Gereja Kerajaan dan Tata Gereja Kerajaan. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Yosafat Sandawalo menyaksikan Majelis Gereja Raja Jemaat Mahanaim Kalabio Klasik Sekopadan, Ketua Penatua Hendrik, Sekretaris Penatua Bajo Sekolah. Naskah perjanjian ini akan ditandatangani sekretaris. Naskah perjanjian ini dibuat 3 rangkap. Satu rangkap untuk Pendeta Yosafat Sandawalo, satu rangkap untuk Majelis Gereja Jemaat Mahanaim Kalabio, dan satu rangkap akan disimpan sebagai aset di harta baru. Saya menyerahkan ini kepada Yosafat Sandawalo. Terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Majelis Gereja. Saya akan kembali ke depan. Saya undang teman-teman pendeta. Anakku Yosafat Sandawalo, Allah Bapa kita yang di surga, yang telah memanggil engkau untuk pekerjaan yang mulia ini, kiranya menerangi engkau dengan rohnya, menguatkan dengan tangannya, dan menyertakan saudara dalam pelayanan, supaya saudara melakukan ini dengan patuh dan berbuah-buah untuk kebesaran namanya dan kedatangan kerajaannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam menerima dapat menjadi hal berkata Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan tegakkanlah hati dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Amin. Saudaraku Yosafat Sandawalo, rekan sekerja bila dahulu, dengarkanlah firman Tuhan ini. Sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan.
untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Semangat dari Tuhan, Tuhan Allah Tuhan disebarkan masalah yang akan menyingkirkan korupsi dan juga malam. Amin. Saudaraku yang sahabat dalam, ingatkanlah firman Tuhan ini. Beritakanlah semuanya. Nasihat dan yakin dan orang yang kasih kau di bawah. Jangan ada orang yang menambah kebaikan. Saudaraku yang salah dalam, ingatkan firman Tuhan yang dalam kebenaran di ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan menentang mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan bersama engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Janganlah terlalu lama jangan masuk yang beri. Amin. Kami tidak ada membuang pada sekolah pakai kami mengenang. Namun mengenang uang tak uang. Bila memang kamu dapat uang, nasuhan aku kaya bakalan uang kalau tempat dia benar. Lalu pamangan orang tak membuat. Siapa petambang atas suratnya terlipat. Siapa kadilang panana kodiran bebas. Siapa petambang tahu kemasukan uang. Siapa Allah pakatan kami membantah. Siapa Allah pakatan kosmoina. Lalu apa ingin kosion. Kau namati kosmoina. Anda diberi pasar dalam lari pasodana awam siapa minna asendia lari pasodana mampu dari bolong napakean pak tete lari pasodana kena sisi Anda disangai itu tahu ia pemain tapi kamu bangga tangan nakua sigua anda pakalan. Perkataan yang diucapkan Stefan pada waktunya adalah seperti dua apel masih tinggal segar. Kebukan budaya yang bijak adalah seperti ciki emas dan biasa jejak untuk dibilang yang benar. Amin. Kepala adalah kawalan rumah yang ada pada jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari itu, tetapi dengan pengabdian. Adikku, dia sahabat sama malu. Adikku, datang yang terkono Tuhan di Madinah dan sebagainya. Jadi suatu hal pakai semua yang dimaksudkan. Sekarang patur dari patur namaku. Pada sebagian di patur wajib dilakukan. Menjawab pertanyaan pagi dari musim murah di dentro kampung. Namun berkat untuk hamba Tuhan ini dikuatkan dan diteguhkan menangkan tugas dan pelayanannya sebagai hambanya. Mazmur 134 ayat yang ketiga, kiranya alih dunia.
aktivitas pendeta. Pakailah dan bertanggung jawabkanlah mana yang terkandung di dalamnya. Sertifikat kemerdekaan Gereja Toraja nomor 1309/2024. Itu berarti pendeta Yosafat Sandalalo MTH adalah pendeta yang ke-1309 dalam Gereja Toraja. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menerangkan bahwa nama Yosafat Sandalalo, tempat lahir Lempo Garuda, tanggal lahir 16 Desember 1998, pendidikan sarjana teologi dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, telah diurapi dalam jabatan pendeta Gereja Toraja di Jemaat Mahanaim Kalamio Oasis Sekopada tanggal 21 Agustus 2024 dengan tugas kependetaan sesuai yang diatur dalam Tata Gereja Toraja. Jabatan pendeta ini berlaku seumur hidup selama tidak dicabut oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berdasarkan Tata Gereja Toraja. Rantepau 21 Agustus 2024, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred Yeden Kandui MTH ditandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanto MTH ditandatangani dan dicabut. Selanjutnya saya akan menyerahkan sertifikat ini kepada Pendeta Yosafat Sandalalo MTH. Salam. Saudara Pendeta Yosafat Sandalalo Master Teologi yang telah digaramkan dalam penyatuan Gereja Toraja, apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Saudara Yosafat Sandalalo, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi gembala atau menjadi pendeta, menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Berteduhlah dan membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyanyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tangguhlah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan lain.
firman Tuhan yang mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan menutup orang-orang yang menutup engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya minta dari salah satu berjalan ke depan sedikit dan yang ada di jemaat didampingi oleh keluarga, oleh ibu, oleh adik atau kakak. Yang mana tuh keluarga saya? Ya. Hari ini juga sebutan untuk Pak Prof sudah akan berubah menjadi pendeta. Ya, sudah mulai dibiasakan diri untuk memanggil beliau jadi sebagai pendeta. Kiranya Raja bersyukur untuk perkara yang baik ini, bahwa seorang hamba Tuhan telah diurapi lagi untuk menjadi pendeta Kiranya Raja yang ke-1309. Dan Kiranya Raja berterima kasih kepada keluarga, kepada ibu, kepada saudara, segenap keluarga yang telah mendidik, mengarahkan, membiayai, membesarkan dan mendoakan sehingga anak terkasih, kakak atau adik terkasih boleh diurapi menjadi pendeta hari ini. Tentu kebahagiaan Kiranya Raja juga menjadi kebahagiaan keluarga. Karena itu terima kasih kepada keluarga yang sudah menyerahkan dan mendedikasikan anak terkasih atau kakak terkasih untuk melayani dalam Kiranya Raja. Sampai jauh di mana sudah sabar? Pak Bayu Lambang. Silakan bagi bersama di tengah. Jemaat Mahanaim Palamio dan Jemaat Bone, terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau saudara berbuat demikian, maka sejahtera Allah akan tinggal di dalam rumah kamu. Pendeta Yosafat Tondalalu diminta untuk kembali menghadap ke mimbar. Bapak kami dalam Yesus Kristus, Engkau telah mengerjakan kepada kami seorang pelayan yang baru dalam gerejamu, Pendeta Yosafat Tondalalu MTH. Kiranya firman dan roh menguasai dan mengarahkan hamba ini, sehingga mampu memimpin kami melaksanakan kehendakmu di dunia ini. Kiranya dengan hati yang kau terangi oleh roh dan hikmatmu, hamba-Mu yang diurapi hari ini akan bersaksi tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, tentang kebenaran-Mu dan tentang kasih-Mu, sehingga firman-Mu senantiasa berdiam di dalam kami dan berjalan terus dapat kita lalui. Lindungilah dan berkasilah hamba-Mu ini bersama dengan keluarga dan orang-orang yang melayani bersama dengannya. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan kembali ke Pak. Disilakan kepada para pendeta untuk memuji Tuhan dan nanti dilanjutkan solo dari
Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, saya siap melaksanakan tugas pelayanan. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara berdua dan diaken bekerjasama untuk menunaikan tugas memperlengkapi warga jemaat. Demikian pula kepada pengurus kepala minggu Gereja Toraja, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja, bahkan seluruh warga jemaat, marilah kita bersama-sama membangun tubuh Kristus menuju kepada kedewasaan iman demi keluasan kerajaan Allah. Menyadari keterbatasan kita, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam menunaikan tugas kita. Amin. Sebelum kita memberikan tanda ungkapan syukur kita, firman Tuhan mengingatkan kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, hanya inilah yang untuk pembangunan gereja 500 juta, 500 ya, 5,5 kali. Ayo 600 kali 650 700. Halo. 700 kali 1,000 member 1.000. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita Allah Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu oleh kesenangan-Mu. Suatu perkara mulia Tuhan nyatakan bagi segenap jemaat Tuhan, bagi gereja Toraja, sehingga proses pengurapan hamba-Mu yang akan menggalakan kawan membawa di tengah jemaat dapat berjalan dalam tuntunan hikmat dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur pemerintah, pemangku adat, tenaga pendidik, para medis, Tuhan pun senantiasa karuniakan di negeri ini guna untuk mengusahakan kesejahteraan kami bersama. Tuntun dan topanglah mereka ya Tuhan dalam setiap kapasitas pelayanan mereka. Kiranya mereka setia dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan telah karuniakan kepada mereka. Bapa kami yang bersabar pun kami berdoa kepadamu bagi segenap orang tua dan segenap jemaat Tuhan yang jika sebentar akan kembali ke jemaat masing-masing, pun segenap hamba-Hamba-Mu yang masih akan melanjutkan pelayanan
dan beri layanan selalu kepada sampai ke repot berkat. Kami berikan kami tuntunan dan pemeliharaan daripada Allah. Kiranya senantiasa menuntun dan mengarahkan langkah hidup kami sehingga kami senantiasa berjalan dalam tuntunan, hikmat dan pemeliharaan Bapa di surga. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Ini segala permohonan kami yang kami sampaikan kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berilah kami sekalian jalan hidup kami Tuhan bagimu. Hiduplah dalam relasi bersama sebagai ciptaan Allah yang saling membutuhkan sebagai satu keluarga Allah yang terus dikaruniakan kesempatan untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah dunia ini, dan terimalah berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.